Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Mardia Hayati dengan NIM 232101070021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iflahatul Mukarramah dengan NIM 232101070043. Baik, di sini kelompok kita akan membahas tentang tahrij hadis. Yang pertama yaitu definisi tahrij hadis, yang kedua yaitu tujuan dan urgensi tahrij hadis, yang ketiga yaitu sejarah perkembangan tahrij hadis, yang keempat yaitu pembagian tahrij hadis, dan yang kelima yaitu metode dan sarana kitab dalam kegiatan tahrij hadis. Jelaskan tentang tahrij hadis. Apa yang dimaksud dengan tahrij hadis? Dr. Mahmud Al-Tahan menjelaskan bahwa kata al-tahrij menurut asal bahasanya ialah berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu. Tahrij hadis ini adalah proses menelusuri asal-usul suatu hadis untuk menentukan sumber aslinya, jalur sanadnya, dan status keaslian dari hadis. Secara sederhana, tahrij hadis dapat diartikan sebagai pencarian dan identifikasi sumber asli suatu hadis yang ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Tujuan tahrij hadis. Dalam melakukan tahrij hadis, semua ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pokok dari tahrij hadis yang ingin dicapai seseorang ada tiga, yaitu yang pertama, mengetahui eksistensi suatu hadis, apakah benar ataupun hadis yang ingin diteliti terdapat dalam buku-buku hadis. Yang kedua, mengetahui sumber otentik suatu hadis dari buku hadis apa saja yang didapatkan. Yang ketiga, mengetahui kualitas hadis, apakah hadis itu makbul ataupun mardud. Yang dimaksud dengan hadis makbul ialah hadisnya diterima. Maksud dari diterima ialah sanad periwayatannya jelas. Sedangkan hadis mardud ialah hadisnya tidak diterima. Maksud tidak diterima ialah sanad periwayatannya tidak jelas. Urgensi tahrij hadis. Kegiatan tahrij al-hadis sangatlah penting. Tanpa kegiatan tahrij al-hadis lebih dulu, ia akan mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan ditelitinya untuk berbagai riwayat hadis. Dan ada tidaknya korborasi syahid atau mutabi dalam sanad dari hadis yang diteliti. Ada tiga hal yang menjadikan kegiatan tahrij hadis itu menjadi sangat penting dalam kegiatan penelitian hadis. Yang pertama, untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis, dan yang kedua, untuk mengetahui seluruh riwayat hadis. Yang ketiga, untuk mengetahui ada tidaknya syahid dan mutabi dalam sanad. Sejarah dan perkembangan tahrij hadis. Ulama dan peneliti hadis di masa lalu memiliki pengetahuan yang luas dan daya ingat yang sangat kuat, memungkinkan mereka untuk menemukan hadis dengan cepat tanpa kaidah tahrij. Ada beberapa perkembangan awal ulama memahami organisasi sistematis dalam buku-buku hadis yang memudahkan mereka untuk memverifikasi dan memanfaatkan hadis dengan baik, serta menjamin keaslian sumbernya. Perubahan zaman. Seiring waktu, pemahaman terhadap kitab hadis dan sumber-sumber primernya menjadi terbatas. Hal ini menyulitkan ulama modern dalam mengenali sumber-sumber hadis yang mendorong munculnya gelombang ulama-ulama yang berupaya memperkuat pemahaman tahrij. Proses tahrij. Tahrij berfungsi untuk menghubungkan hadis dengan teks di luar literatur hadis, menjaga keaslian dan relevansi hadis dalam konteks syariat. Munculnya kitab-kitab tahrij. Jumlah kitab tahrij hadis meningkat dengan pesat, mencerminkan perhatian besar para ulama terhadap pemeliharaan hadis Nabi dan mencegah penyelewengan. Contoh kitab tahrij hadis. Beberapa kitab tahrij yang terkenal antara lain, yang pertama, Kitab Tahrijul Al-Hadisi Muhazzab, karya dari Abu Ishaq Az-Zirazi. Yang kedua, Kitab Tahrijul Ahadis Mukatsari Kabir, karya dari Ibnu Al-Hajib. Yang ketiga, Kitab Nasbur Rayah li Ahadisil Hidayah,
karya dari Al-Marghigani. Yang keempat, kitab Tahrij Ahaditsi Kasyaf, karya dari Al-Jahiz. Yang kelima, kitab Al-Badrul Munir fi Tahriji Ahaditsi wal Asari, karya dari Al-Rafa'i. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis. Jadi, tahrij hadis dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, berdasarkan metode penelusuran, yang kedua berdasarkan tujuan, dan yang ketiga berdasarkan jenis hadis. Yang pertama itu berdasarkan metode penelusuran, yaitu metode penelusuran berdasarkan matan hadis, metode penelusuran berdasarkan tema hadis, metode penelusuran berdasarkan jenis hadis. Yang kedua yaitu berdasarkan tujuan, yaitu tahrij untuk menentukan kesohihan hadis, tahrij untuk menentukan asal hadis, dan tahrij untuk menentukan kategori hadis. Yang ketiga yaitu berdasarkan jenis-jenis hadis, yaitu tahrij hadis sahih, tahrij hadis hasan, tahrij hadis dhaif, dan tahrij hadis maudhu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode tahrij hadis. Ada beberapa metode dalam kegiatan tahrij hadis. Yang pertama yaitu metode tahrij hadis berdasarkan awal kata matan hadis. Metode ini melusuri hadis dengan menggunakan kata awal dari matan hadis. Yang kedua yaitu metode tahrij hadis berdasarkan huruf awal kata matan hadis. Metode ini menggunakan huruf awal dari kata yang paling awal dalam matan hadis. Yang ketiga yaitu metode tahrij berdasarkan kata dasar matan hadis. Metode ini menelusuri hadis berdasarkan kata dasar dari matan hadis tanpa mempertimbangkan huruf awal. Yang keempat yaitu metode tahrij berdasarkan tema hadis. Metode ini menelusuri hadis berdasarkan tema atau topik bahasannya. Yang kelima yaitu metode tahrij berdasarkan jenis hadis. Metode ini menelusuri hadis berdasarkan jenisnya, seperti hadis mutawir, qudsi, mursal, dan maudhu. Yang keenam yaitu metode tahrij berdasarkan nama perawi. Metode ini menelusuri hadis berdasarkan nama perawi atau jalur sanadnya. Yang ketujuh yaitu metode tahrij berdasarkan metode alfabetis. Metode ini menggunakan sistem alfabetis untuk menelusuri. Baik, yang terakhir adalah sarana kitab dalam tahrij hadis. Ada beberapa jenis kitab yang digunakan sebagai sarana dalam kegiatan tahrij hadis. Yang pertama yaitu kitab hadis utama. Kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan lain-lain adalah merupakan sumber utama dalam tahrij hadis. Yang kedua yaitu kitab tahrij. Kitab-kitab tahrij khusus berisi kumpulan hadis yang telah ditelusuri dan ditahrij. Contohnya itu adalah Tahriju Al-Hadithil Mu'adzab karya Al-Hafidh Al-Hazimi. Yang ketiga yaitu kitab-kitab yang mengandung hadis. Kitab-kitab yang memuat hadis, baik kitab hadis utama maupun kitab-kitab yang lain yang membahas topik tertentu juga dapat digunakan sebagai sarana dalam mentahrij hadis. Yang keempat yaitu kitab-kitab yang mengandung hadis qudsi. Kitab-kitab yang memuat hadis qudsi seperti Al-Ittihafa As-Sunnah fi Al-Ahadis Al-Qudalah karya Al-Madani juga dapat digunakan sebagai sumber dari tahrij.